Asal-usul nama Bengkulu. Ada banyak cerita tentang asal-usul dan nama Bengkulu. Ada yang menyebutkan bahwa nama Bengkulu berasal dari bahasa Melayu dan kata bang, yang berarti pesisir, dan kulon berarti barat. Konon menurut cerita, dulu pernah terjadi perang antara kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bengkulu, dan dari pertempuran itu banyak menimbulkan korban di hulu sungai Bengkulu. Korban perang inilah yang menjadi bangkai tak terkuburkan di hulu sungai tersebut. Ada satu cerita lebih banyak dikenal di masyarakat Bengkulu, yaitu diambil dari kisah perang melawan orang Aceh yang datang hendak melamar Putri Gading Cempaka, yaitu anak Ratu Agung Sungai Serut. Akan tetapi, lamaran tersebut ditolak sehingga menimbulkan peperangan. Pada tahun 1685 Inggris masuk ke Bengkulu yang dipimpin oleh Kapten Jack Andrew dengan menggunakan 3 kapal yang bernama The Caesar, The Resolution, dan The Defense, dan menjajah Bengkulu selama kurang lebih 139 tahun 1685 sampai 1824. Dalam masa ini ratusan prajurit Inggris meninggal karena kolera, malaria, dan disentari. Kehidupan di Bengkulu sangat susah bagi orang Inggris. Saat itu perjalanan pelayaran dari Inggris ke Bengkulu memakan waktu 8 bulan. Terjadi juga pertempuran dengan penduduk setempat. Pada tahun 1714 sampai 1719 Inggris mendirikan benteng Marlborough di bawah pimpinan wakil gubernur England Medici Company, AEC, yaitu Joseph Calot. Namun karena kesombongan dan keangkuhan Joseph Calot begitu, benteng Marlborough selesai dibangun pada tahun 1719, menyerang pasukan Inggris di ujung karang. Dan benteng Marlborough berhasil mereka kuasai serta Inggris dipaksa meninggalkan Bengkulu. Namun pasukan Inggris kembali ke Bengkulu dan perlawanan rakyat Bengkulu terhadap Inggris tetap berlanjut. Pada tahun 1807 Residen Inggris Thomas Stamford Raffles dibunuh dalam satu pertempuran melawan rakyat Bengkulu. Sejak tahun 1824 sampai 1942 daerah Bengkulu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1878 Belanda menjadikan Bengkulu Residenti berpisah dari Sumatera Selatan, dan kota kecil Bengkulu dijadikan sebagai pusat pemerintahan GWS Bengkolan. Pada masa revolusi fisik, kota Bengkulu menjadi tempat kedudukan gubernur militer Sumatera Selatan yang kala itu gubernurnya adalah D.K. A.K. Gani. Setelah Indonesia merdeka, Bengkulu ditetapkan sebagai kota kecil di bawah pemerintahan Sumatera Selatan dengan luas 17,6 km² berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang pembentukan kota kecil Bengkulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1968 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu menetapkan kota Bengkulu sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu. Pemerintah di daerah merubah sebutan kota Praja menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bengkulu. Selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat kecamatan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bengkulu nomor 821,27-039 tanggal 22 Januari tahun 1981, yaitu: pertama, wilayah Kecamatan Teluk Segara; kedua, wilayah Kecamatan Gading Cempaka. Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bengkulu dibagi 2 wilayah kecamatan definitif yang membawahi 38 kelurahan, yaitu: pertama, Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 kelurahan; kedua, Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan. Luas wilayah Kota Madya Bengkulu tingkat 2 dan 17,6 km² berubah menjadi 144,52 km² dan terdiri 4 wilayah kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desembara, yaitu: pertama, Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 kelurahan dan 4 desembara; kedua, Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan dan 2 desembara; ketiga,
kecamatan selebar membawahi 6 Desembera. Keempat, Kecamatan Muara Bangkahulu membawahi 5 Desembera. Sekian dari tugas berikut, kami ucapkan terima kasih.